channel kami. Setelah pemerintahan Genghis Khan berakhir, Mongol terus memperluas daerah taklukannya. Tahun 1230, bangsa Mongol menaklukkan Cina Utara. Setahun kemudian, menyeberangi Sungai Yalu untuk menaklukkan semenanjung Korea. Raja Korea atau Koryo akhirnya tunduk pada Mongol dan menjadi negara boneka bangsa Mongol. Pada tahun 1259, Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, naik tahta dan menjadi Kaisar Yuan Cina. Ia menginvasi negara-negara tetangga untuk tunduk, tidak terkecuali Jepang. Kubilai mengirim utusan ke Jepang dengan bantuan perwira Korea sebagai pemandu. Mereka meminta Kaisar Jepang untuk tunduk atau akan diluluh lantakkan. Namun Jepang tidak gentar dengan gertakan Mongol tersebut. Utusan Mongol tersebut diusir oleh Bakufu, yaitu pemerintahan militer Jepang. Pada tahun 1274, utusan Mongol datang kembali, namun kembali diusir sebagai bentuk penghinaan terhadap Mongol. Hal tersebut membuat Mongol geram dan bersiap menginvasi Jepang. Mongol dikenal sebagai petarung handal, tapi hanya di daratan, namun sangat lemah di lautan. Tidak memiliki pengetahuan membuat kapal. Karena itulah, Khan memerintahkan Kaisar Korea untuk membangun 900 armada kapal perang dan melatih pasukannya untuk dapat mengoperasikan kapal. Tahun 1274, armada Mongol bersiap menginvasi Jepang dengan 40.000 orang yang terdiri dari 20.000 orang Mongol dan Cina, 8.000 tentara Korea, dan sekitar 7.000 pelaut Korea dan Cina. Mereka berangkat dari pelabuhan di Korea. Armada itu menggunakan 300 kapal besar dan sekitar 400 kapal kecil. Armada Kubilai pertama-tama menyerbu beberapa pulau kecil di lepas pantai Kyushu, memusnahkan garnisun Jepang, lalu mendarat di Hakata dan Imazu di Kyushu. Berbekal panah besar dan bom kecil, pasukan Kubilai Khan mampu mengalahkan para samurai. Saat pasukan Mongol sedang membantai orang Jepang di Kyushu, pelaut Korea meminta para jenderal Mongol untuk kembali ke kapal karena akan datang badai besar. Namun semua sudah terlambat. Badai besar telah menenggelamkan sebagian kapal-kapal Mongol yang akan kembali ke semenanjung Korea. Pasukan Mongol yang terdampar di pantai langsung dieksekusi para samurai Jepang. Dalam catatan sejarah Korea, sebanyak 13.000 pasukan meninggal, sebagian besar dari mereka tenggelam. Invasi Mongol pertama ini gagal dan sisa-sisa pasukan Kubilai kembali ke Korea dengan tangan hampa. Kubilai Khan meyakini kegagalan invasi pertama disebabkan oleh badai. Karena itu, dia kembali mengirim utusan ke Jepang pada tahun 1275 agar Jepang menyerah. Namun, utusan tersebut malah ditahan selama 4 bulan dan dipenggal di Kamakura. Berkali-kali Kubilai Khan mengirim utusan, namun bernasib sama, yaitu dipenggal oleh para samurai. Setelah menaklukkan Cina Selatan, Kubilai Khan segera memerintahkan penduduk daerah Yangtze untuk membangun 600 kapal perang, dan Kaisar Koryo agar membangun 900 kapal untuk persiapan invasi kedua. 600 kapal perang dipesan dari Cina Selatan dan 900 kapal dari Korea. Ditambah jumlah pasukan yang diperkirakan sebanyak 40.000 di rute timur yang berasal dari Korea dan 100.000 orang Cina Selatan. Jika ditotal, keseluruhan pasukan Mongol pada invasi kedua ini 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah pasukan pada invasi pertama. Tahun 1281, invasi kedua dimulai. Serangan dibagi menjadi 2 rute, yaitu rute timur yang berasal dari Korea dan rute pasukan Yangtze Cina Selatan yang berlayar sejauh 768 km. Lalu kedua pasukan akan bertemu di daratan Jepang. Ketika rute pertama mendarat di Jepang, tepatnya di Pulau Tsushima, serangan pun dimulai. Pasukan Jepang yang dipimpin oleh Shoni Suketoki dan Ryozuji Suetoki
tidak mampu menahan gempuran persenjataan tentara Mongol, dan mereka pun tewas dalam penyerbuan itu. Serangan Mongol kali ini sangat kejam. 300 penduduk tewas. Beberapa penduduk berlarian menyelamatkan diri ke pegunungan. Namun tentara Mongol yang mendengar tangisan anak-anak mencari mereka, dan akhirnya membunuh para penduduk yang bersembunyi di pegunungan. Pihak Jepang membalas serangan itu dengan mengirimkan perahu kecil. Perahu kecil itu penuh dengan para samurai untuk menyerang dan menaiki kapal musuh yang lebih besar. Strategi ini terbukti efektif, mencegah pasukan Mongol untuk mendarat. Selama berminggu-minggu, pasukan Mongol kesulitan untuk mendarat. Kondisi ini menyebabkan mereka frustasi dan akhirnya mundur ke Pulau Iki. Ketika dua rute pasukan Mongol itu bertemu, mereka langsung menyerang Hirado dan dilanjutkan serangan ke Takashima yang terletak di pantai barat Laut Kyushu. Pertempuran sengit berkobar selama berminggu-minggu. Lamanya durasi pengepungan menyebabkan cadangan pangan pasukan Mongol menipis. Di sisi lain, perang tersebut bertepatan dengan musim badai yang sewaktu-waktu bisa datang. Pada tanggal 14 Agustus, topan yang dikenal penduduk Jepang dengan sebutan kamikaze atau angin dewa menghantam armada Mongol di garis pantai. Tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi pada armada Mongol. Namun menurut kronik Yuan, sekitar 20.000 pasukan Mongol dan Korea yang selamat dari badai ditangkap dan dipenggal. Sementara armada Song Selatan yang dulunya partner bisnis Jepang masih diampuni dan hanya dipenjara. Bukti arkeologis yang lebih baru menunjukkan bahwa armada itu sebagian besar hancur, bukan karena kekuatan angin saja, tetapi juga karena konstruksi kapal yang buruk. Hal ini dikarenakan kapal Mongol dibuat secara tergesa-gesa dan dalam waktu yang singkat. Kabar mundurnya pasukan Mongol disambut sukacita Kekaisaran Jepang. Pada tanggal 23 September 1281, keberhasilan Jepang tidak lepas dari badai yang mereka sebut kamikaze. Di lain pihak, Kubilai Khan sebenarnya masih ingin melakukan upaya ketiga, tetapi prajuritnya telah mengalami kelelahan akibat kegagalan dua invasi itu. Akhirnya, ia memilih untuk fokus mengurus permasalahan domestik yang pada masa itu lagi dalam kekacauan.